Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke ayat pertama dari surat Al-Fatihah yaitu bacaan basmalah, saya kasih bonus ya tentang cara baca isti'adah dulu, ta'udz. Karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim betapapun tidak masuk dalam surat Al-Fatihah ya, tapi ini kan pasti dan wajib kita baca. Saya ulangi, wajib kita baca manakala kita membaca Al-Quran. Mau di awal surat, mau tengah surat, mau penghujung surat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Firman Allah. Apabila Anda mau membaca Al-Quran, surat manapun, ayat manapun, mau satu ayat, mau dua ayat, ya, maka dahului membaca isti'adah. Yang mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ini bacaan wajib membaca Al-Quran. Memang banyak yang salah, banyak. Apalagi sulit membedakan sebagian orang antara hamzah dan ain. A'udzu, kan? Memang hamzah dengan ain sama-sama huruf halqiyah, tenggorokan. Makhrajnya berdekatan tapi berbeda. Hamzah di aqsal halqi, pangkal tenggorokan, dan sifatnya jelas dia adalah syiddah. Sedangkan huruf ain itu adalah wastul halqi, tengah tenggorokan, rakhawah. Ya, tengah tenggorokan, beda posisi, beda sifat, beda karakter. Enggak sedikit banyak orang yang membaca a'udzu misalkan. Nanti artinya jauh sekali. Apalagi ketika membaca za dengan da. Kan ayat sebagian orang banyak asal baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Du, bukan zu. Yang betul Bapak Ibu, du atau zu? Zu. Ya, pakai dal. Dal dengan da sama-sama tarful lisan, ujung lidah, tapi beda kelompok. Beda geng lah saya sebut ya. Kalau dal, ta, to satu kelompok tuh 3. Sedangkan za, sa dan dha itu beda lagi. Kan tarful lisan itu ada 9 huruf. Ada 9. Masih ingat Bu? Pelajaran makhraj. Kan lisan dibagi 5. Ada aqsal lisan, ada wastul lisan, ada hafatul lisan, ada adnal lisan, ada tarful lisan. Tarful lisan itu ada 9. Yang 9 dibagi 3 kelompok, ya. Huruf da kelompoknya dengan to, ta, gitu aja. Kalau saya ngasih pelajaran, yang kelompok yang lain tinggal tambah titik hiji-hiji, ya. Asalnya ta, da, to, jadi sa, da, dha, gitu. Beda makhraj, sama makhrajnya, tapi sama-sama ujung lidah, tapi beda sifat, beda karakter. Ibu kalau memantulkan huruf dal beda, kelihatan banget ya. Ahad, balad misalkan ya, mantul. Tapi kalau za tidak boleh. Fasta'idz tadi. Fasta'idz. Id qala rabbuka, enggak boleh id qala. Ya. Apalagi kalau kita baca tadi za diganti dengan du, wah jauh banget artinya. Jauh banget Bapak Ibu. Kalau a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi kalau Ibu baca dengan du, punten Bu, Pak, dengan dal biasa tanpa titik, wow, artinya jauh itu. A'udzu du, ya, saya kembali. Saya kembali, atau bisa berarti saya nengok yang sakit. Hadisnya ada tuh. Hadis yang 6 hak muslim kepada muslim yang lain, hakul muslim ala muslim situn. Salah satunya tuh ya, ketika ada orang yang sakit, wa idza marida fa'udhu. Ketika ada orang yang sakit maka tengoklah. Udhu, ada ya'udu audatan, kembali. Tapi kalau ada ya'udu iyadatan, nengok orang sakit. Makanya puskesmas, klinik disebut dengan iyadah dalam bahasa Arab. Ibu kalau baca a'udhu, saya nengok. Nengok siapa? Kedepannya Allah, billah, nengok Allah.
Ibu menganggap Allah gering. Bahaya Bapak Ibu, ini akidah. Yaitu gara-gara beda dal dengan do. Minasyaiton, minassi dan sya beda lagi nanti artinya. Baik, Bapak Ibu kita fokus kepada kesalahan-kesalahan makhraj. Karena ini kategori kesalahan-kesalahan berat. Ya, lahnul jali. Termasuk ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca semuanya, Bu. Ya, Bapak juga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca bismi enggak pakai shin tadi? Ini yang benar. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ada orang baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ada. Dari pengalaman saya tadi, Bu, bukan hanya orang Jawa atau orang manalah Kalimantan, Sumatera, orang Garut di ayah, Bu, hese nyebut ha tadi. Bisa nanti ha, apalagi shin. Kalau pingin bukti, Ibu sholat di Masjid Al-Barokah Lembang dekat Simpang 5. Ada salah satu imam, tidak akan saya sebut, Bu, nama imamnya. Kenapa saya kenal? Saya dari kecil lahir di sana, tahu. Sekarang masih ada, udah sepuh. Tapi karena sudah susah, karatan salahnya dia. Itu tiap ketemu huruf konsonan as, kan as itu dalam Quran cuma 4, Bu ya. Tha, sin, shin, so. Enggak ada lagi kecuali 4. Terus tuh. Tapi ada imam, qari, tiap ketemu huruf konsonan as ya tadilah yang pasti bacanya ash. Ya, bacanya apa? Ash. Sehingga kalau bahayam di bumi ini jadi sering agak bahan syu. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Ada. Bahaya ini artinya jauh sekali. Oh, pas dia pidato, ceramah, pantesan. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bisa kumpul di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Oh, pantesan memang si bapak teh resep favoritnya kena ash gitu. Ibu kalau baca bismun tepat dengan nama Allah. Tapi kalau baca Bismun, mangga buktikan sekarang yang nggak punya. Saya ada nih, Bu ya. Saya ambil dari aplikasi software. Ibu silakan di Google kalau ada teks Arab tulis ba shin mim. Artinya apa? Bau. Silakan. Ya. Ada yang bacanya bashmun atau bishmun ada. Bahaya nggak, Bu? Bahaya. Ar-Rahman pakai hak besar. Artinya bukan Allah Maha Penyayang, tapi apa? Maha menurunkan penyakit. Ar-Rahim melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Abang menuju musim hujannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu artinya bahaya. Ibu bapak yang saya bahas ini baru makhraj ya. Belum ngebahas tentang idgham hukum-hukum tajwid. Mana yang dibaca dengan alif lam qamariyah, alif lam syarsiyah, mana tabkhin, mana tarqiq, enggak saya bahas itu. Itu mah perlu daurahnya seminggu lah gitu ya. Ini yang saya bahas baru fokus ke kesalahan makhraj, kesalahan berat begitu ya. Maka jangan merubah sin dengan shin. Sama halnya juga ha dengan ha. Baik. Kalau ada yang seperti itu coba luruskan, betulkan, bahaya ini. Karena ini Al-Fatihah semuanya tentang apa? Allah. Ya. Sama hanya ibu yang membaca Qul huwallah dengan Qul huwallah pernah saya bahas. Bahaya itu. Baik, berikutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mangga ibu semuanya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdu semuanya.
bersih hanya Bu. Kayak tadi Rahman sama alhamdu lillahi pangkal tenggorokan hi ya. Rabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi hanya milik Allah. Allah hanya untuk Allah, milik Allah mangga sami wae ya. Rabbil alamin Tuhan semesta alam, penguasa yang merajai alam semesta atau pemelihara di antara makna rububiyah. Ini udah tauhid rububiyah. Tapi ada orang baca alhamdu tadi Bu. Ada, serius ini. Ya. Alhamdu artinya bukan apa? Bukan segala puji. Tapi alhamdu itu adalah diam, pasif, mati, itu sama artinya. Ya, 2 minggu yang lalu saya jadi juri musabaqah qiraatul kitab Fathul Mu'in se-Kabupaten Garut Bapak Ibu. Juara pertama dapat hadiah 5 juta gitu ya. Dikirim ke provinsi, kalau provinsi lulus tingkat nasional umroh hadiahnya gitu. Kemarin tingkat Garut saya jadi jurinya. Saya baca itu dalam fikih Thaharah Syekh Zainuddin ini ya, pengarang Fathul Mu'in, ada jenis air itu macam-macam. Ada ma'un hamid. Ma'un hamid, macam-macam air. Ada air yang hamid itu artinya dia tidak mengalir, diam, tidak bergerak. Ya kayak air dalam dina ember, dia dina bak kan tidak mengalir itu. Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan 2 kullaten ya. Air yang bisa digunakan untuk wudu. Kecuali mengalir tidak ada batasan, kalau mengalir memang awe, tidak ada batasan 1 kula 2 kula. Ya. Jadi kalau alhamdu itu diam. Alhamdu segala diam. Ini maknanya sama ya, diam, pasif atau mati. Lillah untuk Allah. Gimana maksudnya? Ya, jauh artinya apa ya? Rabbil alamin Tuhan alamin. Gara-gara ain diganti dengan hamzah, fatal lagi Bu. Ya. Ibu tahu alam? Alamun bukan alamun. Alam. Ya. Alam itu penyakit, sick dalam bahasa Inggris. Saya mengajar di Stikes, kebetulan fokus hiwar muhadasa ya antara perawat dengan pasien atau perawat dengan dokter gitu ya. Mada sya'arta ya Ahmad? Apa yang kau rasakan? Karena naon Ahmad? Sya'artu bi alamin fil batn. Saya merasakan sakit di perut. Sya'artu bi alamin fil ain. Saya sakit mata, alam, sakit. Jadi kalau pakai hamzah alamin artinya apa? Pemelihara segala penyakit. Jadi alamin segala penyakit. Emang Allah dukun obat gitu? Ih bahaya Bapak Ibu ya. Hapunten ya, jangan dianggap remeh. Gara-gara ain diganti hamzah tadi, ha diganti ha. Wah. Jujur ada yang masih baca seperti ini enggak? Ya. Makanya kalaupun ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau saya bacanya sir? Sama Ibu. Harus fasih. Jangan mentang-mentang sir kedengaran gitu ya. Sir, duhur, asar misalnya. Tetap baca kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan lain macam sama itu. Dan macam harus terdengar minimal oleh sendiri. Ya, tidak usah keras-keras namanya juga sir. Dari mana ketahuan Rasul membaca ketika sir? Kan pernah ditanya oleh sahabat kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar." Dalam hadis Abdullah bin Musayyib riwayat Bukhari, dalam Duhur dan Asar ada sahabat yang bertanya, "Dupi Rasul tadi nalika ngimaman duhur asar, ngimaman duhur ya, apakah boleh membaca sesuatu?" Kata Abu Bakar, "Iya dong." Ya, tentu saja, bala. Dari mana ketahuannya Rasul membaca ya? Karena mungkin enggak terdengar suaranya Bu ya. Kata Abu Bakar, min harakati lihyati, dari gerakan jenggotnya. Otak-otakan jenggotnya udah lebat gitu ya. Siga dore mata jenggotan sakedik. Jenggotnya mungkin kayak siapa tuh Rapik.
siapa Basalamah ya, Dr. Reza Basalamah tuh kan sakio Bu. Saya juga pingin segitu sih ya. Cuma kalau di bumi getekin Bu. Rasulullah kelihatan oleh Abu Bakar Bu dari gerakan lihiyahnya. Artinya membaca. Kalaupun sir tetap harus mengikuti kaidah. Baik jemaah rahimakumullah. Ayat ketiga ini sudah terbahas tadi ya di basmalah. Samalah kasusnya. Wabil khusus ini fokus kepada kesalahan di Ar-Rahman Ar-Rahim. Serius Bu, masih banyak qari yang jangankan orang awam Bu, imam ya, para imam yang masih salah kaprah dalam melafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti kita kalau Ibu mau ya nanti fokus belajar makhraj. Di mana letak ha, membedakannya dengan ha seperti apa. Makhrajnya beda ya, sifatnya karakternya juga berbeda. Biasanya ini saya fokus ini dalam pelatihan daurah imam wal khutbah, imam dan para khatib ya. Dulu pernah kita roadshow tuh Pangandaran, Cilacap sampai Tegal, Semarang ya. Khusus sanadisasi surat Al-Fatihah. Alhamdulillah saya meskipun belum dapat sanad 30 juz Al-Qur'an, tapi udah dapat sanad Al-Fatihah gitu ya. Dari tiga Syekh Dukalil Alim, Syekh Abdul Razak dan Syekh Dr. Sa'id Talal Ad-Dahsyan. Lumayanlah namanya Al-Fatihah. Dulu mau ngambil sanad 30 juz tidak tuntas. Baik, yang ketiga bacaan ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Coba baca Bu semuanya. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang ya, 2 harokat. Ma diayun aja. Maliki yaumiddin. Semuanya Pak. Maliki yaumiddin. Ada sebagian yang baca Maliki yaumiddin, salah kaprah jelas lah ya. Oh itu qiraat Warsh Qalun ya, harus konsisten. Kalau pakai Warsh Qalun ya harus semuanya pakai riwayat yang sama, jangan campur aduk begitu ya. Ini tadi kasusnya adalah mengambil spasi atau jeda di Maliki yaumiddin, ada yang baca gitu. Maliki yaumiddin. Kan langsung diamai-amai Ibunya. Kebiasaan. Banyak Bu. Dulu anak-anak kalau di madrasah gitu kan. Min syaril waswa. Min syari. Segitu Bu ya. Padahal jelas-jelas tasdid. Syarri. Maliki. Pendek. Tekengeng ngambil jeda. Karena kalau ngambil jeda. Sama aja Ibu nambah iya di ujungnya. Maliki yaumid. Ini akidah. Ibu berarti bukan menuhankan Allah sebagai pemilik dan penguasa atau raja hari pembalasan. Kalau kita baca Maliki yaumiddin, Allah rajanya hari kiamat, hari pembalasan. Tapi kalau Ibu membaca Maliki, yang menguasaiku atau yang menjadi Tuhanku adalah hari Jadi seolah Ibu menuhankan hari kiamat, menuhankan hari pembalasan. Padahal Tuhan kita siapa? Allah yang merajai hari pembalasan. Gara-gara iya, ya, gara-gara memanjangkan. Ini malah simpel Bu ya. Bacanya harus Maliki pendek. Tidak ada jeda langsung. Maliki yaumiddin. Semuanya. Baik, yang kelima, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ngawas kita Bu. Syuur. Asa bener tadi asa tenan naon. Bahaya. Ibu
Al-Quran itu sudah sempurna 30 juz, ya. 77.439 kata Ibnu Katsir. Tos sakitu 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i. Tong ditambah-tambah, tong dikurang-kurang, haram. Hukumnya kalau ibu membaca iyyaka misalkan sama aja dengan nama Hamzah. Ada imam kayak gitu, nggak boleh. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi di sini bacanya bukan tasydid tapi memanjangkan iya. Seolah ayat 2 ya nanti iyyaka. Serius nih Bu. Dr. Said, ya, guru saya yang dari Gaza, Palestina itu, beliau kan muridnya di atas 10.000 semuanya hafid lewat tangan beliau. Ketika muter di beberapa daerah, sering kasusnya kayak gitu, peka gitu ya. Ada orang membaca bukan syaitoni, harusnya kan iya-nya disukunkan, tapi syai, kedengarannya syai, sama hanya dengan iyyaka, bukan iyyaka. Tekan, tasydid, musyaddadah. Iyyaka. Coba Bu. Bukan iyyaka. Lihat, artinya jauh. Iyyaka, kami lebih abadi dari engkau. Ke Allah. Na'budu itu ada dari abadan, kan benar? Abadan. Na'budu abid, beda dengan abid. Lebih kekal, kami kekal. Wa iyyaka, dan kami minta perpanjangan waktu. Nasta'in. Tuh. Ini lagi-lagi gara-gara ngaganti hamzah, ain ku hamzah. Nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, na'budu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau ibu baca nasta'in dari anak, Bu, ada dalam bahasa Arab. Al-an, saat ini, waktu. Kalau ista'ana yasta'inu, Bapak, artinya saya meminta perpanjangan waktu. Sehingga main bola, Persib jeung mana kemarin itu? Ya, Arema. Kalau nasta'in ku hamzah bukan ain, artinya bukan meminta pertolongan, tapi meminta perpanjangan waktu. Maksudnya apa ini? Ya, jauh melamelu lah pokoknya nama ya. Baik, yang keenam, kita percepat. Bacaan yang benar ya. Bu harus kedengaran, Bu. Ya, kalau saya ditalak dulu, saya seminggu Bu sama guru saya di Solo itu di Iskarima, ya. Muter-muter Al-Fatihah, hampir nggak betah saya mau pulang. Karena merasa sudah ya hafal jelas, sudah benar, ternyata masih banyak kesalahan. Karena ada orang ihdinas sirata, ihdinas, ya, itu belum benar itu. Karena hamesnya nggak jelas. Coba ihdinas sirata. Tekenging monyong, Bu ya, sod itu nggak boleh monyong. Tetap dia haknya adalah isti'la dan dia sofir. Ihdinas sirata, bukan ihdinas, salah. Saya dulu monyong terus tuh sampai dikira guru monyong gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya itu yang betul. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kalau ibu baca ihdinas pakai sin, artinya beda jauh lah ya. Apalagi to-nya diganti dengan ta. Ihdinas siratal. Ya, loba Bu nuki orang Afrika saya. Orang Afrika itu rata-rata susah bedain ta dengan to. Gitu ya. Jadi kalau Mas beli soto, bukan soto. Ibu nggak apa-apa karena lagi latihan makhraj begitu ya. Mas misal soto Syafi, sareng bakso, ya 5 mangkok kok. Kalau dibaca sirata bukan jalan, as-sirat, tariq,
tapi artinya sertifikat. Al-mustaqim, wah jauh ya. Dari mustaqim, jalan yang lurus, istiqamah, tegak lurus, gitu ya. Artinya apa? Punuk gundukan punuk onta. Ini saya nyari dari kamus, Bu. Dari kasus. Jadi gara-gara orang baca mustaqim, namun mustaqim gitu ya. Saya cari di kamus, ini artinya mangapilarilah terpercantan ya. Jadi kalau dibaca mustaqim bukan qaf, artinya adalah gundukan punuk onta. Wah, jauh melampaui deh. Baik, yang terakhir ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan. Itu di masjid yang saya bilang tadi di Simlim, ya memang imamnya tuh macam-macam tuh khasnya gitu ya. Tapi udah meninggal tuh. Khas kalau begitu membaca ada taknya lebih kicak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil an'amta jadinya. Piutos ngantunkeun lah. Saking pingin hamas gitu ya. Hamas itu tidak harus sampai tidak ada konsonan ca, ce, cu di Al-Qur'an enggak ada ya. Adanya juga ta, tapi harus hamas. Dibaca an'amta salah. An'amta salah kamu. An'amta ta tapi dia pecah keluar udara. Ya, coba. Sirata alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ibu-ibu ada yang jelas siapa barisannya? Jangan mantu, Bu, nggak boleh. Ibu-ibu pasti paling hafal tuh huruf qalqalah, favorit pasti. Ya cuma 5 kan, baju di toko tukang balanya mah apa? Ibu paling gampang, pokoknya yang mantul mah cuma 5. Baju di toko, ba jim dal ta qaf. Ada huruf gin enggak? Enggak ada, enggak boleh. Magdubi. Ya. Coba ghairil maghdubi. Karena memang ya ghin yaitu di antara huruf halqiyah bagian adnal halq ujung tenggorokan ya sama dengan kha. Dan dia tidak boleh mantul ketika disukunkan. Sifatnya isti'la, gha ya dan juga rakhawah ya. Coba maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seringkali saya dengar saking pingin jelas dan fasih ghin atau do ya kadang jadi ngambil jeda salah ya. Ghairil maghdubi enggak boleh. Maghdubi alaihim Serius, Bu. Di Cibeber, Cianjur ada satu masjid saya jadi makmum ya. Antara imam dan makmum nuturkan imam, Bu. Itu pas walad semuanya, Bu. Nanti pundaknya gitu. Serius gitu. Jadi bacanya. Jadi gitu. Imam dan makmum sama ini. Walau saya kan lihat di baris kedua, Bu. Bukan baris pertama gitu. Gigireun depan imam sama walau. Saking pingin fasih. Enggak boleh ganti jeda. Walau langsung aja. Waladdallin. 2 kali di waladdallin. Enggak boleh Bapak Ibu, berlebih-lebihan itu.
namanya mubalaghah, ya. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu, kalau di sini tadi baca yang ada yang bacanya siratal ladzina. Ada orang yang susah baca ta. Betapapun memang mirip ke ta, tapi dia cenderung ke ta, ya. Pada huruf ta kan di ujung lidah tadi sama dengan dal. Sifatnya isti'ala, tidak boleh istifal. Apa inti istilah itu? Lidahnya naik ke atas, cenderung tebal. Sirata alladzina an'amta ibu ganti dengan hamzah, lain lagi artinya. Alaihim kairil kayaknya ada orang baca gin kukaf gitu ya. Yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri seperti auman singa yang keras, dan sertifikat artinya rambungnya. Jadi emang ngarara cowok artinya apa ya? Ternyambung. Dia lagi ngebahas jalan yang lurus jadi kena sertifikat. Sigana orang, aduh ripuh. Itu hayang payu dagang, hayang laris manis gitu. Nges maca surat mungkin apa Al-Fatihah, maca surat Waqiah, ayat kursi, surat Al-Mulk gitu ya. Ya sewa itu hasil segala teh. Eta surat-surat tanah gitu. Surat-surat mobil, sertifikat gitu. Ibu hati-hati ya, ini gara-gara beda satu huruf, apalagi banyak ini. Kalau tadi dari ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat ketujuh, dihitung berapa huruf tahu? Berapa kesalahan? Lebih dari 15, lebih dari walau alam berapa kesalahan. Paling ini kita baca sehari minimal 17 kali wajib aja. Kan Bapak Ibu yang rajin sholat sunat qobliyah ba'diyah minimal 10-12 kali sudah berapa puluh. Duha 2, 4, 6, 8 sudah berapa kali Al-Fatihah. Dikir petang, tahajud, witir mungkin bisa ratusan kali per hari bagi yang sering mendawamkan bacaan surat Al-Fatihah. Ala kulli hal Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan melalui materi ini Ibu Bapak semuanya termotivasi ya, dan punya stimulus untuk kembali belajar. Jangan malu-malu ya, apalagi sungkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, wabil khusus bacaan suratul Fatihah. Karena ini adalah surat yang kita baca dalam sholat, apalagi ibu bapak ajarkan kepada anak-anak. Dan ibu bapak harus menjadi orang yang pertama sebelum ustaz, sebelum ajengan siapapun ya, guru privat, ibu bapak jadi orang yang pertama mengenalkan Al-Fatihah, tentu dengan bacaan yang benar, idealnya ya fasih kepada putra-putri kita. Ketika dia hafal, dia baca dalam sholat-sholatnya, ketika berumur remaja, balik, dewasa, sampai nanti berumah tangga, entah berapa juta kali dia baca, berapa miliar kebaikan dari satu hurufnya, itu semuanya ngalir sebagai amal jariah kepada Bapak Ibu semua sebagai ayah bundanya. Dengan catatan mudah-mudahan yang kita ajarkan benar ya. Masih ada keliru 1-2 ya, minta bantuan muhafidz atau qari untuk meluruskan bacaan-bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Hapunten nukasuhun, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah